Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua penculik dan pembunuh bocah 11 tahun di Makassar menjalani tes psikologi untuk mengetahui kondisi kejiwaan mereka. Ratusan mahasiswa tuntut pemerintah daerah bangun infrastruktur jalan di Desa Karyango, Kecamatan Lembang. Merayakan ulang tahun ke-28, Indosiar mentraktir warga dan memberikan bantuan uang tunai kepada pedagang di Kabupaten Goa. Ratusan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar atau UNM berunjuk rasa di kantor Bupati Kabupaten Pindrang. Dalam unjuk rasa mereka menuntut pembangunan infrastruktur jalan khususnya di Desa Karyango, Kecamatan Lembang. Usai adanya ibu hamil dan bayinya yang meninggal dunia karena keterbatasan akses jalan. Rabu siang ratusan massa dari Universitas Negeri Makassar membawa spanduk dan berorasi di depan kantor Bupati Pindrang. Mereka menuntut pemerintah menepati janjinya membangun infrastruktur jalan khususnya di Desa Karyango, Kecamatan Lembang. Menurut Ahmad Raihan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah, sehingga demonstran yang berunjuk rasa menagih janji tersebut. Apalagi setelah adanya kasus ibu hamil dan bayinya meninggal dunia karena keterbatasan akses jalan. Jadi infrastruktur ini merupakan salah satu janji politik yang kemudian dikeluarkan oleh Bapak Bupati Pindrang, dalam hal ini Bapak Dirwan Hamid, karena dia mengatakan bahwasanya ingin menyelesaikan infrastruktur selama 2 tahun pada masa kampanye. Namun pada hari ini sampai detik ini infrastruktur yang ada di Bupati Pindrang itu sangat tidak memadai, dan buktinya bisa dijelaskan bahwasanya kemarin ada satu korban yang meninggal dengan atas nama Ibu Asmia. Dia meninggal akibat dari infrastruktur yang kurang baik karena dia ingin melahirkan, tetapi infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat beliau untuk segera ke layanan kesehatan. Pemerintah daerah mengakui pembangunan infrastruktur khususnya di Desa Karyango, Kecamatan Lembang terkendala masalah anggaran. Selain itu, sulitnya pembangunan infrastruktur di Desa Karyango disebabkan letak geografis Desa Karyango berada di atas puncak gunung, sehingga membutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun akses jalan. Khusus daerah Karyango, Desa Lembang, Kecamatan Lembang itu sebetulnya aksesnya sudah terbangun, cuma anggaran yang dipergunakan untuk bisa membangun akses menuju ke sana itu bukan anggaran yang sedikit. Nah, sedangkan kita tahu bahwa anggaran di Kabupaten Pindrang ini sangat terbatas. Apalagi pada saat terpilihnya Dirwan Hamid, saya sebagai juga wakil bupati, yang Dirwan Hamid sebagai bupati, itu memang kita terkendala soal keuangan. Nah, sehingga anggaran yang kami harap untuk bisa membangun fasilitas menuju Desa Karyango itu sangat terbatas. Selain pembangunan infrastruktur, demonstran juga menuntut peningkatan pegawai honorer yang berusia di atas 35 tahun, serta kesejahteraan petani di Kabupaten Pindrang. Hingga masa membubarkan diri, tidak ada perwakilan dari pemerintah daerah yang menemui para demonstran. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Kita ke informasi lainnya, penggunaan masker bagi penumpang kapal yang hendak berlayar kembali diperketat di Pelabuhan Nusantara Parepare. Sejumlah penumpang mengaku tidak diperbolehkan masuk ke dalam kapal jika tidak memakai masker. Penggunaan masker bagi penumpang yang hendak berlayar melalui Pelabuhan Nusantara Parepare kembali diperketat. Sejumlah penumpang mengklaim tidak diperkenankan masuk dermaga tanpa mengenakan masker. Para petugas meminta penumpang memakai masker saat memasuki pintu terminal penumpang. Peraturan baru ini mengakibatkan sejumlah penumpang harus kembali mencari masker di toko sekitar pelabuhan. Penggunaan masker bagi calon penumpang hanya bersifat imbauan sambil menunggu aturan baru terkait pelayaran selepas pandemi COVID-19. Di Indonesia, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat telah dihentikan sejak 30 Desember 2022. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare.
Merayakan ulang tahun yang ke-28, Indosiar memberikan makanan gratis melalui program Ditraktir Indosiar. Seorang penjual palu basah di Kabupaten Goa beruntung menerima kehadiran tim Ditraktir Indosiar. Selain mendapatkan modal usaha, dagangannya pun diborong kemudian dibagikan kepada warga setempat. Pujianto, salah satu pedagang yang beruntung mendapatkan modal usaha dalam rangkaian ulang tahun ke-28 Indosiar. Penjual palu basah di Jalan Poros Pakato, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, menjadi sasaran program Ditraktir Indosiar yang membantu para pedagang kecil, khususnya rumah makan. Kedua kalinya program Ditraktir Indosiar menjelajah Kabupaten Goa. Awalnya tim transmisi Indosiar mencari pedagang atau warung yang layak mendapat bantuan. Pilihannya jatuh kepada warung palu basah milik Pujianto yang sangat sederhana. Penjualan dalam sehari serta harga per porsi menjadi syarat utama memilih pedagang. Indosiar sudah memberi makanan gratis dan terima kasih Indosiar sudah membantu perekonomian masyarakat khususnya Pakato. Indosiar memang hebat. Tim transmisi Indosiar langsung memborong 100 porsi palu basah, kemudian memasang poster program Ditraktir Indosiar di warung. Pengunjung yang melihat poster silih berganti masuk dan makan gratis. Apalagi lokasi ini menjadi langganan warga setempat atau pengguna jalan yang kebetulan melintas dan melihat poster makanan coto gratis. Alhamdulillah, program ini saya rasa program ini sangat luar biasa. Bisa mentraktir masyarakat di desa Pakato khususnya. Terima kasih untuk Indosiar. Tadi Pak kebetulan saya lewat dari sini, saya lihat spanduknya ini bahwa ada Indosiar lagi ulang tahun silakan makan gratis, makanya saya singgah Pak tadi. Alhamdulillah bisa ditraktir sama Indosiar. Dengan menyasar 31 kota di Indonesia, program Ditraktir Indosiar juga memberikan bantuan modal usaha 2,8 juta rupiah bagi setiap pedagang yang terpilih. 2 juta, nih 3. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Gently mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.